Sekarang saya masuk ke dalam materi kewajaran harga. Saya kira ini materi yang menurut saya sangat seksi di pengadaan barang jasa darurat bencana. Ini materi yang sangat berat. Oleh karena itu Bapak Ibu, khusus materi kewajaran harga, saya mengutip materi dari Kepala LKPP RI, Pak Roni, yang disampaikan minggu kemarin di acara peningkatan kompetensi di Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia. Kenapa saya mengutip ini? Pertama, saya bicara dulu tentang kewajaran harga. Kewajaran harga kalau kita bicara pada Perpres 16 maupun Per 16 2018 dan Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Itu kewajaran harga itu muncul istilah kewajaran harga itu selalu bersandingan dengan harga perkiraan sendiri. PPK menyusun harga perkiraan sendiri. Jadi kalau saya kasih analogi sederhana ginilah. Saya mau beli laptop merek X, maka saya survei ke beberapa sumber. A, B, C misalnya. Saya mendapatkan harga, saya menyusun harga, entah dengan metode MEN rata-rata atau modus yang paling banyak muncul. Itulah saya jadikan HPS-nya. Anggap saya mendapatkan HPS-nya 15 juta. Satu unit. Berarti saya sudah punya pengetahuan terdahulu atau punya pre-knowledge tentang harga di pasar. Bahwa laptop merek X itu harganya, perkiraannya adalah 15 juta per unit. Kemudian saya meminta penyedia menawar dalam tender misalnya, saya bilang silakan menawar HPS saya 15 juta. Kalau ada penyedia yang menawar di atas 15 juta, artinya tidak wajar, gugur. Tapi dalam kondisi tertentu ada negosiasi dulu. Ada penyedia yang menawar kurang dari 80% HPS, saya harus pertanyakan kewajarannya. Kenapa saya bisa menilai kewajaran harga? Karena saya sudah punya data harga pasar. Sehingga saya bisa menilai kewajaran harga. Itulah konsep kewajaran harga yang ada di dalam Perpres 16 maupun di Perlem 9. Nah, sekarang coba kita lihat pengadaan barang jasa darurat bencana pada Perlem 13. Adakah di situ kalimat kewajaran harga? Saya kira kewajaran harga ini muncul pada SE LKPP 3 2020, maaf. Oleh karena itu maka kemarin kami meminta Kepala LKPP untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kewajaran harga di dalam surat edaran tersebut. Oleh karena itu, maka referensi yang saya gunakan adalah referensi dari Kepala LKPP. Saya takut dan tidak berani membahas sendiri tentang kewajaran harga. Kenapa? Karena risikonya memang sangat besar tentang kewajaran harga. Nah, ini Bapak Ibu, konsepsi harga. Harga menurut penjual, sumber pendapatan dan keuntungan. Harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing. Kalau menurut konsumen, biaya moneter yang dikorbankan untuk memperoleh. Jadi kalau dari penjual ini adalah bagaimana dia mendapatkan profit, dari konsumen adalah bagaimana dia mengeluarkan pengorbanan rupiah untuk mendapatkan barang dari penjual. Sehingga pengertian harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh pembeli atau konsumen kepada penjual. Nah, ini bicara konsepsi harga. Tujuan pengadaan barang jasa tujuannya menghasilkan barang yang tepat. Jadi ada 6 tepat. Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi penyedia. Dalam seluruh praktek pengadaan, tepat biaya tidak berarti biaya terendah. Jadi ingat, bukan berarti tepat biaya itu biaya terendah. Namun biaya yang tepat atau cocok atau sesuai dengan apa? Kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi penyedia. Jadi tidak selalu yang terendah terus. Harus sesuai. Kenapa? Karena biaya dan kualitas berbanding lurus. Semakin high quality, tentu high cost. Jumlah dan biaya juga berbanding lurus. Jumlah banyak, biaya juga meningkat. Nah, waktu ini bisa saja berbanding terbalik. Ya. Waktu berbanding terbalik dengan biaya. Semakin cepat kita butuhkan barang itu, maka biaya semakin tinggi. Nah, ini berbanding terbalik. Nah, dalam kondisi darurat bencana seperti ini, kita butuh jumlah barangnya dengan kualitas tertentu dan waktu yang cepat.
maka secara logika otomatis biayanya akan naik. Nah, inilah Bapak Ibu, saya kira. Kenapa biaya kondisinya? Karena salah satunya kita butuh pekerjaan itu harus cepat. Kita mau bangun ruangan untuk isolasi, ya jangan bikin 6 bulan masa pelaksanaannya, udah selesai COVID. Harus cepat, karena cepat maka otomatis biayanya naik. Jadi antara time dan cost itu berbanding terbalik. Semakin cepat, cost semakin tinggi. Kemudian dalam keadaan darurat, harga atau biaya tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri, namun perlu mempertimbangkan variabel lain pembentuk harga. Jadi ada namanya total cost of ownership. Kita harus melihat total biaya kepemilikannya, terutama kualitas dan waktu. Kita butuh kualitas, kuantitas tertentu, dan waktu yang cepat, maka otomatis harganya naik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pernah di dalam suatu kesempatan saya menyampaikan seperti ini. Dalam kondisi darurat bencana, kewajaran itu adalah ketidakwajaran itu sendiri. Dalam kondisi darurat bencana. Dengan demikian, prinsip pengadaan dalam pengadaan darurat adalah fokus pada efektif, transparan, akuntabel. Kenapa? Pengadaan dalam kondisi darurat harus cepat, tepat, fokus, tanpa mengabaikan akuntabilitas dan transparansi. Kewajaran harga dan harga timpang, Bapak Ibu, saya tidak akan jelaskan. Cuman ini memang saya kutip dari Kepala LKPP, Pak Roni, tapi di awal tadi saya sudah sampaikan tentang kalimat kewajaran harga itu munculnya di mana. Ya. Saya kira tadi saya sudah sampaikan. Untuk harga timpang juga saya kira tidak ada kaitannya dengan PBJ darurat. Faktor yang mempengaruhi keputusan harga tidak perlu. Kewajaran harga dalam pengadaan kondisi darurat bencana untuk COVID. Pengadaan untuk penanganan darurat yang diatur dalam Peraturan LKPP 13/2018 tidak memerlukan HPS. Tidak perlu harga perkiraan sendiri. Pertanyaan saya, kalau HPS tidak ada, apakah PPK bisa menilai harga wajar atau tidak? Bu Ira bisa dijawab pertanyaan saya? Berdasarkan pasal 26 pada Perpres 16 tahun 2018 bahwa gunanya HPS itu adalah untuk menilai kewajaran harga. Dalam hal tender biasa atau pengadaan biasa itu PPK menyusun HPS, sedangkan dalam penanganan darurat COVID-19 karena dia kondisinya darurat dan di dalam Perda 13 tidak menyusun HPS, maka PPK tidak dapat diminta kewajaran harga. Oke, saya kira smart answer. Ya. Jawabannya sangat smart. Tadi saya sudah kasih analogi di awal. Kalau saya mau beli laptop, kemudian saya melakukan survei menyusun HPS, maka saya dapatkan HPS-nya 15 juta. Sehingga saya punya satu angka 15 juta. Maka kalau saya minta orang menawar, ini laptop berapa harganya? Oh, ini harganya dengan spesifikasi tentu harus Apple to Apple. Ya. Laptop X berapa harganya? Oh, ini 20 juta. Saya udah tahu, tidak wajar harganya. Kenapa? Karena saya sudah melakukan survei. Nah, itulah fungsi HPS. Laptop ini berapa harganya? Oh, ini 10 juta. Saya harus pertanyakan. Kalau sudah dibuat 80% HPS, saya survei 15 juta. Kok dia hanya 10 juta? Jangan-jangan ini black market, atau ini mungkin barang rusak yang direkondisi, sehingga dia menjual terlalu murah. Nah, di situ kita bisa menilai kewajaran harga. So, sekarang kalau dalam kondisi PBJ darurat tidak disusun HPS, artinya saya beli barang yang saya tidak tahu harganya berapa. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap kewajaran harga, apakah pembeli atau penjual? Penjual, karena pembeli nggak tahu harganya. Dia tidak menyusun HPS. Itulah kurang lebih filosofi dari kewajaran harga pada kondisi normal dengan pada kondisi darurat bencana. Saya kira itu, kemudian biaya yang membentuk harga. Nah, ini saya kira ilmu ekonomi ya, teori tentang untuk membentuk harga itu ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu adalah harga tetap. Contoh, saya kasih contoh saya begini. Kalau kita membeli barang di Jakarta pada satu perusahaan, barang itu dia, kalau ini dari sisi pembeli ya, bukan dari sisi produsen, dari sisi konsumen. Barang itu di Jakarta harganya 10 juta. Siapapun yang beli pasti 10 juta. Hanya persoalannya gini, saya dari Kota Bagus, Sulawesi Utara beli barang, saya minta diantar.
Harganya tetap 10 juta, tetapi akan ada variable cost. Jadi fixed cost tetap 10 juta, tapi variable cost-nya adalah pada ongkos kirim. Orang di seputaran Jakarta tentu biaya pengirimannya lebih murah daripada saya yang jauh. Jadi semakin jauh dari sumber produksinya, tentu ongkos kirimnya akan semakin naik. Itulah variable cost. Nah, sehingga harga beli ditambah ongkos kirim itulah total cost. Jadi fix plus variable cost itulah total cost. Ini biaya yang membentuk harga. Bagaimana menghitung total biayanya? Tentu ada bahan bakunya, tenaga kerjanya, biaya overhead, dan lain-lain. Kemudian muncul total biaya. Nah, ini harga pokok produksi namanya. Jadi kalau saya bikin kue, saya hitung dulu berapa harga bahannya, biaya kerjanya, alatnya mungkin, ya. Kemudian saya hitung biaya umumnya berapa. Muncul angka 10.000. Itu harga pokok produksi. Sekarang saya mau jual. Sebagai seorang produsen, tentu dia harus berpikir laba atau profit. Untuk apa? Untuk menambah kekayaan dia, supaya dia bisa survive. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, oh ini markup. Markup itu dalam teori ekonomi hal yang positif, yang wajib ada. Markup pricing namanya. Bagaimana dia menambah angka penjualan terhadap harga pokok produksi. Kalau biaya produksi saya 10.000, saya jual 10.000, artinya itu namanya, ya, itu bukan profit oriented. Itu lebih kepada nirlaba, organisasi nirlaba. Dia tidak berharap keuntungan. Nirlaba aja tetap butuh lah. Seperti itu. Apalagi kalau dia memang organisasi yang profit oriented. Nah, dari total biaya tadi kemudian dia menambah keuntungan. Berapa keuntungan? Kemudian dari harga pokok produksi plus keuntungan, itulah harga jualnya. Sekarang Bapak Ibu, apakah ada satu regulasi yang membatasi keuntungan penyedia? Nah, nanti di slide-slide berikut akan kita bahas. Kenaikan harga di saat pandemi. Kenapa di saat pandemi harga naik? Harga, terutama kita bicara yang berhubungan dengan kesehatan. Bu Ira, waktu saya masih bisa ya? Bisa. Cuman kayaknya nanti ini udah banyak yang request mau nanya. Oh gitu. Oke, saya percepat ya. Kenaikan harga di saat pandemi. Kenapa dia naik? Begini Bapak Ibu. Struktur pembentuk harga itu secara teori ada 3. Ya, ada pendekatannya ada 3 pembentuk harga. Ada supply demand approach. Ya. Ada cost approach. Ada market approach. Dalam kondisi pasar normal, di mana ada keseimbangan equilibrium antara demand and supply, di situ harga normal terjadi. Ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, pertama, demand meningkat, bisa saja supply tetap atau supply turun. Karena demand meningkat plus adanya kepanikan, ya, maka disinilah sebenarnya adanya shock permintaan. Nah, di sini. Sehingga saya kira ini hukum ekonomi. Di saat musim duren, harga duren normal, tapi di saat tidak musim duren, kemudian ada duren kita berbuah, maka otomatis itu harganya bisa naik. Saya bisa bilang silakan beli 1 juta satu, kalau mau beli, kalau nggak mau nggak apa-apa, saya nggak maksa. Nggak mau saya jual ke tempat lain. Nah, sehingga kewajaran harga ada di mana? Sulit untuk didefinisikan. Ini lagi-lagi dari Pak Roni, saya kutip juga ya. Dalam kondisi normal, saya kira tadi sudah harga pokok produksinya berapa, kemudian kita tambah keuntungan. Ya. Pembentuk harga dalam COVID juga seperti itu, tetapi tentu di sini total harga pokok produksinya mungkin bisa saja meningkat. Harga perolehan barangnya meningkat. Otomatis harganya akan lebih tinggi daripada harga normal. Jadi ingat Bapak Ibu, kewajaran harga itu tidak sama dengan harga normal. Kewajaran itu lebih kualitatif, normal itu kuantitatif. Oke. Kondisi normal, saya tidak akan bahas ini. Oke, ini dalam kondisi darurat bencana. Kenapa dia menjualnya? Ini juga harus diperhatikan teman-teman APIP dalam melakukan audit kewajaran harga. Kalau bukti kewajaran harga, saya beli barang ini 10.000, saya jual 30.000, maka jangan kita bilang harganya tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena dia sudah menaikkan profit sangat besar. Tunggu dulu.
Hari ini dia beli 100.000, dia jual 300.000 misalnya. Kenapa? Karena waktu dia cek harga, besok harganya sudah naik 200.000. Jadi nggak mungkin dia jual harga 200.000, besok dia beli, seperti apa? Jadi tentu seorang pengusaha, penyedia itu tentu dia harus melihat, kalau saya beli barang hari ini 100.000, ternyata tren setiap harinya meningkat. Saya jual 150, ternyata besok harganya sudah 200.000, terus bagaimana caranya? Oleh karena itu, maka tentu dia ada profit dan overhead yang dia pertimbangkan, kemudian ada antisipasi kenaikan biaya yang harus dia pertimbangkan di situ. Oke, saya lanjut. Bukti kewajaran harga. Nah, apa saja bukti kewajaran harga? Ini menjadi perdebatan, bukan perdebatan, diskusi saya kira. Bukti kewajaran harga yang disampaikan itu dokumen pembentuk harga, dokumen kenaikan harga, ya. Kemudian bukti pembelian dia berapa, ongkos pengiriman, pembayaran upah pekerja, dan lain-lain. Bukti termasuk bukti-bukti elektronik yang menyatakan bahwa barang ini harganya berapa, atau bukti penjualan penyedia lain kepada orang lain di tempat yang lain dalam waktu yang sama. Di sana dia jualnya 10.000, makanya saya jual juga 10.000. Itu merupakan bukti-bukti kewajaran harga. Apakah cukup dengan surat pernyataan kewajaran harga? Nanti itu akan kita kembangkan pada diskusi. Biaya, oke, mengutamakan penyedia. Nah, ini salah satu mitigasi resiko. Bagaimana kita mengutamakan penyedia yang telah berkontrak atau yang ada di katalog elektronik. Memproses secara transparan, kemudian ada pendampingan dari APIP, ya, mulai dari perencanaan dan selanjutnya, kemudian membandingkan dan sebisa mungkin dilakukan negosiasi, walaupun negosiasi itu tidak wajib, tapi kalau memungkinkan silakan saja. Kemahalan harga, pemeriksaan atas kemahalan harga dilakukan dengan membandingkan barang jasa, harus apple to apple, waktu, lokasi, kondisi. Ya. Jadi, kalau kita mau melakukan audit kewajaran harga, pembayaran dilakukan tanggal 10, kita audit tanggal 20, maka kita harus tracking ke belakang harga pada saat kondisi itu. Makanya gini Pak, di dalam Perlem 13/2018 itu pernyataannya gini, setelah pembayaran maka PPK segera meminta APIP untuk melakukan audit kewajaran harga. Post audit, bukan audit kewajaran harga ya, post audit. Perlem 13/2018 tidak pernah menyatakan audit kewajaran harga. Audit kewajaran harga munculnya di SE 3 2018, 2020, yang kemudian itu diadopsi oleh BPKP melalui SE BPKP 6 2020. Di situ ada kalimat tentang audit kewajaran harga. Walaupun SE itu bicara tentang review, tetapi ada klausul di situ yang menyatakan tentang itu. Oke, ini tidak perlu saya bahas, tidak perlu juga. Nah, adakah larangan kenaikan harga pada saat pandemi dalam regulasi kita? Tidak ada larangan dalam regulasi pengadaan. Secara eksplisit tidak diatur di Undang-Undang 5 tentang larangan praktek monopoli persaingan usaha. Kecuali antar pelaku tidak boleh mengatur harga. Ya. Dalam Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen, itu yang dilarang cuman apa? Mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga sebelum obral, misalnya. Dalam Undang-Undang 7 2004 tentang perdagangan juga, itu larangannya adalah menyimpan barang, menumpuk barang. Itu. So, sekarang pertanyaannya adalah, berapakah batas keuntungan yang wajar? Kalau menyusun HPS, keuntungannya untuk konstruksi 15%. Tapi penyedia menjual barang, itu tidak ada batasan profit. Nah, itulah yang susah. Ini akan menjadi bahan diskusi saya kira. Nah, ini kewajaran harga tadi penyampaian dari Pak Roni, Kepala LKPP, saya tambahkan sedikit saja. Hanya 2 atau 3 slide. Bukti kewajaran harga mutlak tanggung jawab penyedia. Ini harus betul-betul PPK, PA, KPA maupun APIP memahami betul bahwa bukti kewajaran harga tanggung jawab penyedia, bukan PPK. Jadi kalau kita melakukan audit, jangan paksa PPK menghadirkan bukti. Kenapa? Karena PPK itu tugasnya hanya meminta penyedia menyiapkan bukti. Hai penyedia, siapkan bukti. Bukan, hai penyedia, mana bukti? Siapkan bukti untuk audit. Oleh karena itu, maka bukti kewajaran harga bukan syarat administrasi pembayaran. Ada atau tidak bukti kewajaran harga selama barang sudah ada, sudah ditetapkan harganya berapa, ada berita acara serah terima, buat kontrak, bayar. Kedua, penilaian kewajaran harga tanggung jawabnya auditor pada saat post audit. Oleh karena itu, PA, KPA, dan PPK tidak bertanggung jawab terhadap adanya kemahalan atau ketidakwajaran harga.
Ini perlu kita catat bersama. PA, KPA, dan PPK tidak bertanggung jawab terhadap adanya kemahalan atau ketidakwajaran harga selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contohnya apa? Tidak melakukan pengaturan harga, tidak menerima aliran dana, dan perbuatan-perbuatan lain-lain sebagaimana diatur di prinsip pengadaan maupun di etika pengadaan, maupun di dalam peraturan tentang tindak pidana korupsi, menerima, menjanjikan, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, maka menyangkut kemahalan, ketidakwajaran harga, mutlak tanggung jawabnya penyedia. Bukan PA-KPA, bukan PPK. Nah, kewajaran harga ini ada dua pihak yang punya beban tanggung jawab. Penyedia bebannya menyiapkan bukti. Apip tanggung jawabnya adalah menilai kewajaran itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya yang paling berat ini Apip. Apip itu harus mampu menyatakan bahwa ini harganya wajar atau tidak wajar. Kalau tidak wajar, apa tindak lanjutnya? Terus kalau wajar, kenapa wajar? Nah, jadi dua pihak ini. Jadi sebenarnya PPK, PAKPA itu operatornya saja, eksekutornya, tetapi menilai kewajaran harga itu ada pada Apip. Saya kira silakan Bapak Ibu, Apip, kita sama-sama Apip untuk berdiskusi. Ini contoh kewajaran harga ya. Ada uraian barang, volume, harga satuan, jumlah berapa. Kemudian ada tidak checklist ini yang digunakan oleh PPK sebenarnya. Ada tidak buktinya? Nah, ini juga bisa digunakan oleh Apip untuk menilai. Misalnya pada kolom jumlah ini sesudah semua ini, kemudian Apip membandingkan bahwa dalam kondisi yang sama, itu harganya berapa? Oh, di sini 20.000, kondisi yang sama hanya 10.000 dan itu banyak penyedia dalam 10.000 kok kenapa dia 20.000? Mungkin ini dijadikan salah satu referensi bahwa menyatakan ini tidak ini harganya kemahalan. Tapi kita lihat dulu yang sana jual 10.000 karena barangnya sedikit. Dia tidak mampu mengadakan barang dalam jumlah banyak dan cepat. Jadi banyak faktor variabel yang menentukan harga itu. Teknis swakelola saya kira saya bahas sedikit. Swakelola itu ada identifikasi dan di dalam swakelola itu memang di sini tidak dicantumkan, dinyatakan bahwa swakelola itu ada tipe-tipenya. Kalau Perlem 8 2018 itu ada 4 tipe, tipe 1, 2, 3, 4. Satu oleh KLPD penanggung jawab anggaran, kedua oleh KLPD lain, tipe 3 oleh organisasi masyarakat, dan tipe 4 oleh kelompok masyarakat. Tetapi PBJ swakelola tidak mengenal tipe. Kalau barang itu butuh swakelola, maka yang dilakukan PPK pertama adalah koordinasi dengan pihak terkait. Contoh, saya membuat hand sanitizer melibatkan universitas negeri. Ya saya koordinasi dengan mereka, kalau sudah sepakat bikin perjanjian kerjasama. Ya. Kemudian apa? Lakukan pekerjaan, hitung serah terima, bikin kontrak bayar. Jadi cepat, simultan. Tidak kita harus MOU habis itu, tidak. Jadi koordinasi, pada saat koordinasi sudah sepakat bikin berita acara, kesepakatan, kemudian bikin semacam surat ada surat pesanan atau surat perintah mulai kerja. Disitulah dicantumkan hak dan kewajiban. Dia kerja, hitung berapa, kemudian kontrak dan bayar. Siapa saja pelaksana PBJ melalui swakelola? Ada KLPD, lembaga non pemerintah, ya. Misalnya LSM, ormasnya, pemerintah negara lain atau organisasi lembaga internasional, masyarakat, pelaku usaha. Termasuk pelaku usaha itu menjadi bagian dari pelaksana swakelola. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekilas tentang materi yang materi hari ini. Saya kembalikan kepada moderatornya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.